Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan membahas satu topik, motivasi dalam beribadah. Berbicara tentang ibadah komunal di gereja pada hari Minggu, bukanlah sebuah hal yang sederhana. Perdebatan terkait elemen-elemen dalam ibadah seperti tak habis-habisnya. Mulai dari soal jenis alat musik yang digunakan, apakah hanya piano atau boleh full band. Lagu-lagu yang dinyanyikan, apakah itu lagu hymn atau lagu kontemporer. Format ibadah, apakah mengikuti liturgi tertentu atau spontan, bebas. Dan hal-hal lain lagi terkait perdebatan soal elemen-elemen dalam sebuah ibadah. Nah, baru-baru ini saudara sekalian, ada satu statement yang mengkaitkan ibadah dengan berkat. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita mengharapkan berkat dari Allah waktu kita beribadah kepadanya? Artinya, bolehkah kita memiliki motivasi tujuan waktu beribadah kepada Allah untuk mendapatkan berkat? Di sini harus dipilah lagi, apakah itu berkat jasmani atau berkat rohani? Mana yang boleh? Atau jika boleh, apakah betul ibadah kita itu bisa mendatangkan berkat bagi kita? Berkat jasmanikah atau berkat rohanikah? Nah, untuk menjawab hal ini, saudara sekalian, kita harus kembali kepada esensi dari ibadah Kristiani. Hari ini kita akan melihat 3 bagian dari Alkitab yang membahas tentang ibadah kita. Yang pertama dari Injil Markus, pasal yang ke-7, ayat 6 sampai dengan 7. Saudara bisa baca sendiri, di situ dikatakan bahwa tidak semua ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen ini saat ini itu diperkenan oleh Allah. Ada ibadah yang diperkenan Allah, ada ibadah yang tidak diperkenan Allah. Dan dikatakan di dalam ayat itu, ibadah yang tidak diperkenan Allah ialah ibadah yang hanya keluar dari bibirnya saja, bukan dari dalam hati. Dikatakan ayat itu, hatinya jauh daripadaku. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Di sini kita harus membedakan, saudara sekalian. Waktu saudara bernyanyi di dalam sebuah ibadah, apakah saudara bernyanyi itu karena betul dari dalam hati saudara bersyukur atas anugerah Allah yang sudah saudara terima, atau saudara bernyanyi itu sebagai sebuah katarsis diri, sedang mau mencari kelegaan secara emosional? Ini adalah 2 hal yang berbeda dan harus saudara uji. Apakah pujian saudara kepada Allah itu dari diri saudara sendiri, atau itu dari dalam diri yang sungguh-sungguh bersyukur atas semua anugerah Allah? Mengapa saudara sekalian? Karena bisa penyembahan yang sejati, yang sungguh, yang benar, itu pasti mengobarkan emosi kita. Bisa mengakibatkan kita menangis, kita bersuka cita. Namun seseorang bisa mengalami kegerakan secara emosional tanpa dia pernah masuk ke dalam penyembahan yang sesungguhnya kepada Allah. Saudara harus hati-hati dengan hal ini, menguji sesuai dengan Injil Markus tadi. Bagian yang kedua, Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24. Di situ dikatakan bahwa menyembah Allah itu harus di dalam roh dan kebenaran. Harus ada 2 aspek ini. Tidak boleh hanya dalam roh saja tanpa kebenaran. Tidak boleh hanya dalam kebenaran tanpa di dalam roh. Harus di dalam roh dan kebenaran. Artinya sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Penyembahan yang benar adalah ketika roh manusia bertemu dengan Allah di dalam kebenaran. Lalu bagian yang ketiga, Yesaya pasal yang pertama ayat 11 sampai dengan 17. Di situ dikatakan bahwa Allah menolak ibadah yang dilakukan oleh manusia karena manusia tersebut dalam kehidupannya sehari-hari jauh daripada Allah. Di sini dituntut sebuah konsistensi antara ibadah hari Minggu dengan ibadah dalam arti yang luas, yaitu seluruh hidup kita setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu. Ibadah hari Minggu harus menjadi gambaran dari ibadah kita yang sesungguhnya, yaitu seluruh hidup setiap hari. Jika itu tidak ada, maka Allah akan menolak ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang ditulis oleh Yesaya tadi.
Nah, William Barclay mendefinisikan dengan jelas apa artinya menyembah Allah dengan benar. Dia katakan demikian dalam terjemahannya. Penyembahan yang benar dan sungguh-sungguh adalah ketika manusia melalui rohnya memperoleh persahabatan dan keakraban dengan Allah. Penyembahan yang benar dan sungguh-sungguh bukanlah datang ke suatu tempat tertentu, bukan berjalan suatu ritual atau liturgi tertentu, bahkan bukan membawa beberapa persembahan. Penyembahan yang benar adalah ketika roh, bagian manusia yang abadi dan tidak kelihatan itu, berbicara dan bertemu dengan Allah yang adalah kekal dan tidak kelihatan. Dari definisi Barclay ini jelas, ibadah adalah suatu kegiatan rohani di mana kita mempersembahkan hati, pikiran, dan perasaan kita yang terbaik untuk menyembah Allah. Dan waktu kita menyembah Allah dalam kondisi yang seperti itulah, maka Allah berkenan untuk kita temui. Dan waktu kita bertemu dengan Allah, bersekutu dengan Dia, maka Allah menganugerahkan berkat-Nya kepada kita. Bukan berkat jasmani, berkat rohani. Allah memperbarui kekuatan kita. Allah memberikan penghiburan. Allah memberikan sukacita di dalam hati kita waktu kita bertemu dengan Dia. Jadi saudara sekalian, kalau setelah saudara habis beribadah pada hari Minggu, lalu pada hari Seninnya, besoknya, mendadak saudara sembuh dari sakit penyakit tahunan yang serius, yang tidak pernah bisa sembuh, mendadak saudara sembuh. Atau besoknya hari Senin, saudara mendadak mendapatkan proyek dalam usaha bisnis saudara, proyek yang besar. Atau saudara mendadak mendapatkan promosi, kenaikan gaji di kantor saudara. Atau saudara mendapatkan solusi dari permasalahan keuangan saudara. Itu semua bukan terjadi karena saudara habis beribadah hari Minggu. Itu tidak ada kaitan dengan ibadah hari Minggu, saudara sekalian. Waktu saudara mendapatkan semua berkat jasmani tersebut, itu bukan karena Allah memberi saudara hadiah, imbalan. Allah senang saudara sudah beribadah kepadanya hari Minggu, sebagai imbalannya Allah beri saudara hadiah berkat-berkat jasmani. Bukan seperti itu. Tapi waktu saudara mendapatkan berkat jasmani pada hari besok setelah saudara ibadah, itu karena memang Allah sudah menetapkan untuk memberikan berkat jasmani tersebut kepada saudara. Bukan itu sebagai hadiah atau imbalan. Karena Allah senang saudara sudah beribadah kepadanya. Saudara jangan berpikir demikian. Karena ini adalah suatu dua hal yang berbeda. Jadi saudara sekalian, bolehkah seseorang mendapatkan berkat dari ibadah? Berkat dari ibadah ada satu hal yang pasti, yaitu berkat rohani. Di mana waktu kita bertemu dengan Allah, bersekutu dengan Dia, dan waktu disitulah Allah menganugerahkan berkat-Nya, kekuatan, penghiburan, sukacita. Namun berkat tersebut, walaupun itu berkat rohani, itu tidak boleh menjadi tujuan dan motivasi kita datang beribadah. Tujuan motivasi kita datang beribadah hanya satu, yaitu untuk bertemu dengan Allah, menyembah Dia, dan bersekutu dengan Dia. Kalau sampai saudara berpikir bahwa saudara mendapat berkat jasmani itu karena saudara telah beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, maka saudara ada dalam masalah yang sangat serius di dalam kerohanian saudara. Karena saudara berpikir saudara bisa memanipulasi Allah dengan berpura-pura datang menyembah Dia, padahal sebenarnya saudara bukan mau mencari Dia, tapi sedang mencari berkat-Nya. Dan Allah tahu motivasi saudara tersebut. Kiranya Tuhan menolong setiap kita menjadi orang Kristen yang memiliki motivasi yang benar waktu kita datang beribadah, yaitu hanya satu, untuk bertemu dengan Allah dan menyembah Dia. Karena memang Dia adalah Allah yang layak menerima penyembahan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian.